Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah nikmat sehingga kita kembali bisa belajar pendidikan agama Islam. Dan tak lupa pula, marilah kita mengucapkan sholawat sehingga kita nantinya menjadi umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumul mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita dengan materi yang baru, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan orang berilmu dituliskan di dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketinggian derajat orang mencari ilmu. Yang pertama, mencari ilmu merupakan ibadah kepada Allah, sehingga orang yang banyak ilmunya berarti dia telah banyak beribadah dalam mencarinya. Yang kedua, amal-amal ibadah hanya akan diterima oleh Allah kalau memenuhi dua kriteria, yakni ikhlas dan sabar. Praktik ibadah dilakukan dengan benar ketika memiliki ilmu. Maka, ilmu ini sangat penting ketika kita ingin melakukan amal-amal ibadah ketika di dunia untuk menyempurnakan 24 jam kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Ketinggian derajat orang mencari ilmu di dunia adalah berupa kemuliaan. Yang pertama dalam bentuk, ia akan menjadi seperti bulan purnama dibanding bintang-bintang. Yang kedua, serta berperan sebagai ahli waris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah menceritakan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, yang artinya, dari Kasir bin Qais dia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya, lalu berkata, "Wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah." Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang untuk berdagang?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Darda berkata, "Apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu?" Dia menjawab, "Tidak." Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid
orang yang tekun beribadah adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah ini menerangkan tentang keutamaan orang yang mencari ilmu, baik ketika dia di dunia, kemudian betapa mulianya orang yang mencari ilmu, seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu sebagai sumber kekuatan. Ini terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan di sini adalah dengan ilmu. Kita dapat menguasai pengetahuan dengan kekuatan, yakni 3 kekuatan, yaitu kesungguhan, kedisiplinan, serta kecerdasan. Kata-kata kearifan dari Imam Syafi'i mengenai ilmu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, dia harus menguasai ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat, dia harus menguasai ilmu. Asmaul Husna tentang ilmu. Asma berarti nama, husna berarti baik. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu memiliki arti dari sifat Allah. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik ini berjumlah 99. Dari 99 Asmaul Husna yang menceritakan tentang ilmu atau yang berkaitan dengan ilmu adalah yang pertama Al-Alim, artinya Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian Al-Khabir, Allah yang Maha Mengetahui secara detail. Kemudian As-Sami', Allah yang Maha Mendengar. Kemudian ada Al-Basir, Allah yang Maha Melihat. Kita bahas tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Alim. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 86, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Mencipta dari Maha Mengetahui. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu Allah maha luas. Kita bisa menceknya nanti di Quran surah Al-An'am ayat 59 dan surah Al-Kahfi ayat 109. Kemudian ilmu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak boleh sombong ketika kita memiliki ilmu. Di sini kita bisa melihat di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di mana dalam Quran surah Al-Alaq terdapat arti bahwa yang mengajarkan manusia dengan pena. Di sanalah membuktikan bahwa Allah lah yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Kemudian bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Kemudian Al-Khabir, artinya Allah yang Maha Mengetahui secara detail.
di mana ini bisa kita lihat dalam Quran surah Luqman ayat 16. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Dari sini kita mengetahui bahwa Allah mengetahui sangat detail walaupun itu tersembunyi. Quran surah mengenai ini adalah Quran surah Ghafir ayat 19. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Disinilah membuktikan bahwa sekalipun manusia hanya memandang dan pandangan itu adalah menandakan tentang khianat yang disembunyikan sekalipun Allah mengetahuinya. Kemudian As-Sami, Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar segala bentuk suara. Di mana hal ini bisa kita lihat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 80. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Kita coba kembali tarik ulur materi sebelumnya tentang malaikat. Di sana kita mengetahui bahwa ada malaikat kiramun katibin yang tugasnya mencatat amal kebaikan dan amal buruk manusia. Maka setiap materi yang sudah dipelajari itu adalah berkaitan. Kemudian kita sangat mengetahui bahwa Allah Maha mendengar segala bentuk suara. Jadi jangan pernah takut bahwa Allah tidak pernah mendengar apa yang telah kita ucapkan di dalam hati kita. Allah mendengar atas doa kita. Ini kita bisa lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 35 dan Quran surah Ghafir ayat 60. Kemudian Al-Basir, Allah yang Maha Melihat. Dalil tentang Al-Basir, Allah Maha Melihat, terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4, Quran surah Asy-Syura ayat 27, dan Quran surah Al-Mulk ayat 19. Kemudian tugas dari Ustazah untuk materi ini yang pertama, buatlah kaligrafi atau tulisan indah dari salah satu Asmaul Husna tentang ilmu. Jadi, abang dan kakak silahkan pilih dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, atau Al-Basir. Kemudian, mengapa kita harus menjadi orang yang berilmu? Silakan kerjakan tugasnya. Ustazah akhiri materi kali ini. Segala kesalahan datangnya dari Ustazah. Ambil manfaat dari materinya. Silahkan dipahami. Nantinya kita akan sama-sama kembali mengulang materi ini untuk lebih jelasnya. Jikalau kalian ada bertanya, silahkan disimpan pertanyaannya. Dan silahkan nantinya tanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.